Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Kita lanjutkan kembali pelajaran tematik kita ya nak. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, globalisasi dan manfaatnya. Ayo anak-anak ibu, siapkan bukunya, mari kita belajar bersama. Anak-anak ibu, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Anak-anak ibu, coba perhatikan gambar berikut ini dengan cermat. Di sini terlihat ada beberapa ruangan di dalam sebuah rumah yang menggunakan beberapa peralatan listrik. Mari kita jawab pertanyaan berikut anak-anak ibu. Yang nomor 1, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini anak-anak? Jawabannya adalah peran listrik di era globalisasi. Listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi, seperti adanya peralatan listrik. Yang nomor 2, anak-anak berdasarkan gambar di atas, ruangan mana yang boros listrik anak-anak ibu? Di antara ruangan A, B, C, D, dan E. Ruangan yang boros listrik yaitu yang mana anak-anak? Iya benar, ruangan E. Karena di ruangan E ini ada beberapa peralatan listrik yaitu ada TV, kipas angin, dan radio yang menyala. Sedangkan penghuninya sedang keluar rumah. Yang boros listrik yaitu ruangan E. Yang nomor 3, menurut kalian apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah anak-anak? Jika kita di sekolah hidup boros listrik, yaitu dampaknya terhadap sekolah yaitu menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah. Yang nomor 4, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui, seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Yang nomor 5, anak-anak, kira-kira bisakah kalian menyebutkan contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ibu? Contohnya yaitu mematikan kipas angin atau TV jika kita sedang keluar rumah. Kemudian contohnya lagi mematikan lampu di siang hari. Dan masih banyak contoh yang lain ya anak-anak ibu, tentu kalian bisa menyebutkannya. Anak-anak, tadi pertanyaannya, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik anak-anak ibu? Karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui, seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Jadi anak-anak ibu, ayo kita belajar hidup hemat listrik. Sekarang kita akan membuat poster tentang gerakan hemat listrik di sekolah. Tugas anak-anak ibu hari ini yaitu membuat poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Kriteria poster yang akan kalian buat, yang pertama terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Posternya jelas, menarik, tulisannya rapi dan bersih. Nah, ibu, berikut contoh dari poster hemat listrik. Dibuat seperti ini anak-anak. Selamat mengerjakan anak-anak ibu. Anak-anak, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Ayo kita baca teks berikut. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Selamat membaca anak-anak ibu.
Nah, anak-anak ibu, berdasarkan teks yang kita baca, ternyata globalisasi itu tidak selalunya bermanfaat ya nak, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, mari kita jawab pertanyaan berikut. Dampak positif dari globalisasi apa ya anak-anak? Dampak positifnya yaitu kita bisa menemukan barang-barang dari luar negeri, serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Yang kedua, apa saja dampak negatif di globalisasi anak-anak? Dampak negatifnya yaitu budaya negatif dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa anak-anak? Karena keinginan untuk meniru budaya asing membuat budaya bangsa sendiri bisa terlupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Yang nomor 4, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini anak-anak? Yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini yaitu memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Nah, anak ibu, berikut ini contoh dari gambar visual salah satu dampak dari globalisasi. Dan ini merupakan jawaban yang ada di halaman 76 ya anak-anak. Gambar visual dampak globalisasi di bidang komunikasi dan informasi. Anak-anak, memegang teguh nilai luhur bangsa itulah yang harus kita lakukan di era globalisasi ini. Anak-anak ibu, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.